Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang keseimbangan permintaan agregat atau agregat demand dan juga penawaran agregat atau agregat supply. Sebelum lanjut ke materi, ada pepatah bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkanlah dulu anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Meila Reswati, yang kedua ada Devi Triana, yang ketiga ada Mariska Wahyu Safara, yang keempat ada Ita Novitasari, dan yang terakhir ada Alvin Ma'arif. Saya Ita Novitasari, NIM 1917201032. Izin untuk menjelaskan sedikit tentang permintaan dan penawaran agregat dalam nominal. John Maynard Keynes 1883 sampai 1946 menentukan komponen-komponen permintaan nominal agregat atau bisa disingkat dengan AND ini yang direncanakan dalam konsumsi yang dilambangkan dengan C, kemudian investasi dilambangkan dengan I, dan pengeluaran pemerintah dilambangkan dengan G, dan ekspor bersih itu EX dan IM yang diukur sebagai pengeluaran nasional atau national expenditure. Penawaran nominal agregat atau ANS ini didefinisikan sebagai nilai nominal aktual dari produk nasional, yaitu nilai total output perekonomian dari nilai keseluruhan produk akhir yang diukur sebagai pendapatan nasional atau national income. Nilai-nilai dari AND dan ANS ini diukur dalam kondisi harga-harga pasar yang berlaku sekarang atau nominal, dan ini dibuat sedemikian rupa sehingga keduanya ada dalam equilibrium atau keseimbangan. Keputusan para pengusaha untuk melakukan investasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain adalah harapan akan dapat menjual seluruh hasil produksinya dengan laba yang tinggi atau expectation, kemudian perkembangan teknologi, beban pajak, ketersediaan kredit bank, dan tingkat suku bunga yang berlaku. Artinya investasi ini disebut tidak hanya dipengaruhi oleh suku bunga saja, tetapi juga dapat berdasarkan perencanaan tertentu tergantung dengan pendapatan atau dengan pertimbangan khusus. Dengan mengacu pada ANS sama dengan Y, kemudian C plus I plus G adalah sebagai nilai-nilai komponen dari AND ini dengan asumsi net ekspor EXIM konstan, sehingga rumusnya menjadi Y sama dengan C plus I plus G. Nah, kemudian pergeseran AND ini menciptakan keseimbangan pendapatan nasional yang lebih besar. Dalam hal ini dikenal dengan pengaruh ganda atau multiplier effect, yang merupakan tonggak sentral dari ekonomi makro Keynesian. Formulasi multiplier effect ini secara aljabar yaitu jika digunakan Y sebagai penawaran nominal agregat atau ANS, si C, I, dan G-nya ini adalah nilai yang direncanakan dari komponen-komponen permintaan nominal agregat AND, dan deltanya ini dinyatakan sebagai suatu perubahan. Maka keadaan ini dapat ditulis dengan rumus delta Y sama dengan delta dalam kurung C plus I plus G. Sekian. Perkenalkan, nama saya Devi Triana dengan NIM 1917201030 akan menjelaskan materi tentang Keynes Effect dan juga Pigou Effect. Yang pertama tentang Keynes Effect. Teori Keynes ini menyatakan apabila terjadi perubahan harga, maka jumlah uang beredar real itu akan berubah. Hal ini merupakan akibat lebih lanjut dari adanya perubahan tingkat bunga. Apabila tingkat bunga berubah, maka investasi itu juga mengalami perubahan, dan perubahan investasi ini akan mengakibatkan perubahan terhadap pendapatan nasional. Sehingga pada hakikatnya itu akan mengakibatkan pergeseran pada kurva ISLM atau kurva pasar barang dan juga pasar uang. Mekanisme ini sering disebut juga dengan efek Keynes atau juga disebut dengan efek bunga investasi. J.M. Keynes itu melihat bahwasanya perubahan tingkat harga itu berpengaruh terhadap pendapatan nasional, equilibrium, melalui pengaruhnya terhadap real money supply atau biasa kita sebut dengan jumlah penawaran uang yang nyata.
Dalam keadaan deflasi, yaitu di mana tingkat harga itu mengalami penurunan, nilai real jumlah uang yang beredar itu akan mengalami peningkatan. Dengan jumlah uang yang nilai nominalnya sama, dalam arti tidak berubah itu, menurunnya tingkat harga dengan 50%, misalnya mengakibatkan meningkatnya real money supply menjadi 2 kali jumlah semula. Sebaliknya, sebagai akibat adanya inflasi, dengan nominal money supply yang sama dihasilkan real money supply yang lebih sedikit daripada keadaan semula. Di sini terdapat satu contoh kasus yang mana apabila mula-mula tingkat harga itu setinggi 5 dengan H itu sama dengan 5, real money supply tergambar sebagai garis penawaran uang itu ada pada garis M5, M5. Dengan harga menurun menjadi H sama dengan 4, maka garis penawaran uang nyata juga bergeser nih ke garis M4, M4. Selanjutnya, apabila tingkat harga menurun lagi ke H sama dengan 3, garis real money supply-nya bergeser lagi ke garis M3, M3. Bergesernya garis real money supply MM menjauhi titik sumbu silang 0 ini dengan sendirinya mengakibatkan kurva pasar uang bergeser ke kanan dari LM atau pasar uang itu LM5 ke LM4, kemudian ke LM3. Dengan bergesernya kurva-kurva LM ini, maka titik equilibrium ISLM atau pasar barang dan juga pasar uang ini juga pindah, yaitu semula dari titik A, kemudian ke titik B, lalu ke titik C. Jadi dari uraian contoh kasus tersebut dapat kita lihat bahwasanya ada hubungan antara tingkat harga dan juga tingkat pendapatan nasional yang memenuhi syarat equilibriumnya pasar komoditi dan juga pasar uang. Materi yang selanjutnya yaitu tentang Pigou Effect. A.C. Pigou dalam artikelnya yang sangat terkenal yaitu The Classical Stationary State itu mencoba menerangkan pengaruh perubahan tingkat harga terhadap kegiatan ekonomi suatu perekonomian melalui pengaruhnya terhadap nilai real saldo kas masyarakat yang biasa disebut juga dengan real cash balance. Oleh karena itulah kiranya mudah dipahami kalau konsepsinya itu terkenal dengan sebutan Pigou Real Cash Balance Effect yang biasa juga hanya disingkat dengan Pigou atau efek Pigou. Dengan menurunnya tingkat harga, nilai real saldo kas seseorang itu meningkat. Meningkatnya nilai saldo kas itu menyebabkan saldo kas yang semula berada dalam keadaan equilibrium oleh rumah tangga pemiliknya terasa terlalu banyak. Nah, dalam keadaan ini itu terjadilah yang dinamakan dengan disequilibrium pada diri konsumen atau rumah tangga tersebut. Mereka itu ingin mengurangi saldo kasnya sampai pada jumlah yang optimal. Nah, untuk itu, mereka itu akan menambah besarnya pengeluaran pada konsumsi. Meningkatnya pengeluaran konsumsi pada tingkat pendapatan yang sama secara grafik itu tercermin oleh bergesernya kurva atau garis konsumsi menjauhi sumbu pendapatan nasional. Hal ini berarti juga bahwasanya kurva atau garis saving itu bergeser mendekat ke sumbu pendapatan nasional. Untuk lebih jelasnya, di situ terdapat tabel dan juga grafik yang mana variabel C0 itu nilainya meningkat dan S0 itu menurun. Menurunnya nilai S0 pada gambar tersebut itu terungkapkan dalam bentuk bergesernya garis saving, misalnya dari S5 ke S4 lalu ke S3. Bergesernya garis saving tersebut itu mengakibatkan bergesernya kurva IS dari semula IS5 bergeser ke IS4 lalu ke IS3. Bergesernya kurva IS ini atau kurva pasar barang ini selanjutnya mengakibatkan pindahnya titik equilibrium ISLM dari semula A ke B lalu ke C. Dengan pindahnya titik equilibrium ISLM juga berarti bahwa tingkat pendapatan nasional equilibrium juga berubah dari semula OY5 menjadi OY4, kemudian berubah lagi menjadi ke titik OY3. Kesimpulan pentingnya dari analisis tersebut itu bahwasanya pada tabel itu menghubungkan tingkat-tingkat pendapatan nasional dengan tingkat-tingkat harga di mana dipenuhi syarat equilibriumnya pasar uang dan juga pasar komoditi. Maka tabel tersebut itu merupakan
tabel atau fungsi permintaan agregatif. Perkenalkan, nama saya Mela Raswati, NIM 1917-2010-29. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Keynes Effects, Vijay Effects, dan permintaan agregatif. Setelah mengetahui bahwa adanya Keynes Effects terlihat dalam bentuk bergesernya garis penawaran uang real dari M5 ke M4 kemudian ke M3 sebagai akibat menurunnya tingkat harga dari semula 5 berubah menjadi 4 kemudian berubah lagi menjadi 3. Bergesernya kurva penawaran uang real ini selanjutnya mengakibatkan bergesernya kurva LM dari LM5 ke LM4 lalu kemudian ke LM3. Vijay Effects di lain pihak terlihat dari tergesernya kurva IS dari IS5 ke IS4 lalu kemudian ke IS3 yang diakibatkan oleh berubahnya tingkat harga yang sama yaitu dari 5 ke 4 lalu ke 3. Setelah kita mengetahui pergeseran kurva IS dan LM, langkah selanjutnya ialah menemukan titik-titik equilibrium IS-LM. Dalam mencoba menemukan titik-titik equilibrium tersebut, perlu kita hati-hati, sebab dengan 3 kemungkinan tingkat harga sudah kita temukan 9 titik potong IS-LM. Padahal untuk masing-masing harga hanya terdapat 1 titik equilibrium IS-LM. Sebagai pegangan dalam menemukan titik equilibrium IS-LM dapat diketengahkan bahwa hanya titik-titik potong kurva IS dengan kurva LM pada tingkat harga yang sama sajalah yang merupakan titik-titik equilibrium IS-LM. Dalam gambar kedua, titik-titik potong IS-LM yang merupakan titik-titik equilibrium IS-LM hanyalah titik-titik potong A, B, dan C. Materi yang selanjutnya mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam analisis ADAS. Analisis perimbangan pendapatan nasional merupakan analisis kegiatan kenegaraan atau yang dikenal dengan nama analisis Keynesian sederhana. Dalam suatu masyarakat, perekonomian dan pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia untuk menghasilkan barang dan jasa. Penentuan produksi nasional dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan F dalam kurung K, L, Q, T tutup kurung. Di mana itu Y adalah pendapatan nasional yang tertanam dalam perekonomian. K adalah jumlah modal yang tersedia. L adalah tenaga kerja dan kapasitas tenaga kerja yang tersedia. Q adalah jumlah kekayaan alam yang dikembangkan dan dimanfaatkan. Dan yang terakhir yaitu T adalah tingkat teknologi yang digunakan dalam berbagai kegiatan produksi. 1. Perkembangan analisis ADAS. Pandangan Keynesian tentang teori makroekonomi Keynesian. A. Peran kompetisi agregat. Analisis ini merupakan analisis Keynesian sederhana karena teori ini menjelaskan bagaimana menentukan batas-batas yang akan dicapai suatu kegiatan negara atau dalam kurungnya pendapatan nasional dan kesepakatan kerja pada waktu tertentu. Analisis ini tidak dapat memperhatikan perkembangan teknologi dan perubahan kualitas faktor-faktor produksi. Selanjutnya, analisis ini tidak memperhatikan faktor pengeluaran yang tersedia dalam menentukan kegiatan ekonomi. Jika agregat meningkat, maka kegiatan ekonomi, produksi nasional, dan kesepakatan kerja akan meningkat. Peningkatan kesepakatan kerja akan mengurangi peningkatan. Yang kedua, menentukan suku bunga dan peran uang. Teori ekonomi makro Keynesian tentang uang dijelaskan kepada ilmu ekonomi melalui serangkaian peristiwa atau mekanisme transmisi. Yang A. Pengaruh perubahan jumlah uang beredar pada tingkat bunga. Yang B. Pengaruh perubahan suku bunga terhadap investasi. Yang C. Pengaruh perubahan investasi pada pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. 3. Peran kebijakan pemerintah. Jika kegiatan ekonomi diatur sepenuhnya oleh pasar bebas, maka akan timbul masalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ekonomi sulit mencapai tingkat kesepakatan kerja penuh.
Yang kedua, adanya perubahan besar dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi permasalahan di atas, pemerintah harus menerapkan kebijakan stabilitas ekonomi yang dapat berubah kebijakan fiskal dan moneter. Jika kita melihat bentuk analisis ADAS dan membandingkannya dengan analisis makroekonomi Keynesian, secara substansial kita dapat menyoroti dua kelemahan penting dari analisis Keynesian, yaitu yang pertama, analisis Keynesian tidak memperhatikan pengaruh perubahan harga terhadap pengeluaran agregat dan keseimbangan pendapatan nasional. Yang kedua, analisis Keynesian mengabaikan peran penawaran agregat dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional. Analisis Keynesian tidak menganalisis karakteristik penawaran agregat dan bagaimana penawaran agregat akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional. Oke, saya Mariska Wayu-Safara di sini akan menjelaskan tentang analisis ADAS atau permintaan agregat dan penawaran agregat. Dalam analisis ADAS ini merupakan analisis keseimbangan pendapatan nasional yang melengkapi analisis pengeluaran agregat dan penawaran agregat, atau rumusnya itu Y sama dengan AE. Dalam analisis ADAS ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan harga-harga mengalami perubahan. Dalam analisis ADAS ini, penawaran agregat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu penawaran agregat jangka pendek atau short run aggregate supply atau disingkat sebagai SRAS. Kurva SRAS atau AS ini adalah kurva yang terus-menerus melengkung ke atas dan memotong garis tegak pada YV. Kurva AS semakin tinggi tingkat kenaikannya, maka kurvanya ini menunjukkan yang pertama apabila tingkat harga PI pada ekonomi akan mencapai kesempatan kerja penuh. Oleh karena itu, perusahaan akan mengeluarkan output yang bernilai YV. Apabila harga yang berlaku atau PI ini output yang ditawarkan perusahaan hanya bernilai YE, Y1 dan pengangguran berlaku. Pada harga PU2 nilai output negara Y2 yaitu lebih tinggi dari YV. Perusahaan lebih mampu mengeluarkan lebih banyak. Terus yang kedua itu ada penawaran agregat jangka panjang atau long run aggregate supply atau yang disebut sebagai LARS. Dalam jangka panjang, kurva penawaran ini berwujud vertikal karena output yang ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta ketersediaan teknologi, tetapi tidak oleh tingkat harga. Karena itu pergeseran permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga tetapi tidak output pada atau kesempatan kerjanya. Yang selanjutnya yaitu ada kurva permintaan agregat atau AD. Permintaan agregat adalah nilai real pengeluaran yang akan dilakukan pada perekonomian pada berbagai tingkat harga umum. Pengeluaran ini dibedakan menjadi 5 komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi swasta dan pemerintah, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan ekspor impor. Kurva AD didefinisikan sebagai suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam suatu perekonomian. Nah, sifat utama dari kurva AD ini adalah suatu garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang artinya itu semakin rendah tingkat harga, maka semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Sifat kurva AD menurun ke bawah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Yang kedua itu ada tingkat harga, suku bunga, dan investasi. Yang ketiga ada tingkat harga, ekspor, dan impor. Kurva AD ini dibentuk dari nilai AE pada berbagai tingkat harga. Kurva AD menurun ke bawah dari sisi kiri ke kanan, artinya semakin rendah harga semakin besar permintaan agregat. Misalnya pendapatan dan konsumsi rumah tangga akan meningkat jika harga turun. Yang kedua itu ada kurva penawaran agregat atau AS.
Penawaran agregat atau AC ini adalah nilai pendapatan nasional real atau produksi nasional yang ditawarkan perusahaan-perusahaan dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga umum. Kurva AS adalah suatu kurva yang menggambarkan pendapatan nasional atau nilai dan barang jasa yang akan diproduksi sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Ciri-ciri kurva AS sendiri ini pada ketika tingkat pengangguran masih tinggi, maka kurva AS ini relatif landai. Maksudnya penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga yang relatif tetap karena tingkat pengangguran, penggunaan barang modal belum mencapai kapasitas yang optimum dan upah masih relatif tinggi. Dari titik B hingga titik C, yaitu titik pada garis tegak pada tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS bertambah tingkat kenaikannya sebab pengangguran sudah semakin merosot dan kapasitas pabrik-pabrik sudah mencapai optimum. Sesudah tingkat kesempatan kerja penuh, maka kurva AS ini keadaannya semakin tegak. Bentuk yang melengkung pada kurva AS ini berarti semakin tinggi tingkat harga, semakin besar jumlah barang yang diproduksikan dan ditawarkan pada perusahaan. Dua penyebab kurva AS yang melengkung ke atas didasarkan pada dua teori dalam analisis mikroekonomi, yaitu teori biaya produksi dan teori pasar tenaga kerja. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang keseimbangan permintaan penawaran agregat atau ADAS. Keseimbangan pendapatan nasional yang ada di dalam analisis ADAS ini dinamakan juga sebagai keseimbangan makroekonomi. Dicapai apabila kurva AD ini terpotong dengan kurva AS. Keseimbangan ini menentukan tingkat harga yang berlaku dalam perekonomian dan pendapatan nasional real yang akan diwujudkan. Dalam analisis ADAS ini telah memasukkan unsur perubahan harga dan analisis keseimbangannya. Perpotongan titik A, titik E berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak YE dan pada PE. Tingkat titik E merupakan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian karena perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksi. Keseimbangan ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara analisis, perubahan keseimbangan ini disebabkan oleh tiga faktor. Yang pertama itu perubahan AD saja atau perusahaan AS saja atau perubahan AS saja, dan perubahan serentak atau secara beruntun dalam ADAS. Sekian, terima kasih. Itulah beberapa materi tentang keseimbangan permintaan agregat dan juga penawaran agregat yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam kata atau ucapan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.